Mana dampak gerakan apa yang terjadi di Afghanistan terhadap peta konstelasi gerakan radikalisme di Indonesia? Monggo Gusmis, saya persilahkan, santai saja. Waktunya kurang lebih 30 menit ya, supaya nanti dialog kita panjang. Monggo, Gusmis. Terima kasih, Mas Bambang. Yang saya hormati para guru-guru saya di sini. Seperti saya katakan, kalau tahu forumnya seperti ini mungkin saya menolak. Karena dalam falsafah NU itu sedikit su'ul adab, kurang sopan itu. Ada yang saya hormati Pak Kiai saya, idola saya, guru saya, Kiai Profesor Dr. Ali Maskan. Saya senang beliau masih sehat. Beliau ini idola kami yang masih muda-muda di NU. Tapi mohon maaf, Nyun Sewu Kiai, saya belum berani dipanggil Kiai karena Gus. Gitu. Kenapa bedanya kalau Gus istrinya masih satu, kalau Kiai baru dua. Guyonan ala NU. 1A, 1B padahal. Tuh, guyonnya sudah Kiai itu, menunjukkan sudah Kiai. Lalu ada Profesor Harjono yang saya hormati, banyak sekali menginspirasi saya. Ada Prof. Hotman di sini, Prof. Anita, Prof. Harjono. Ada begitu banyak profesor yang dulu saya baca buku-bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ini asli Sumeneb, para profesor saya. Jadi saya juga bagian dari Forum Jawa Timur. Kalau Madura masih diakui sebagai bagian dari Jawa Timur. Jadi hampir setiap bulan dulu sebelum pandemi saya selalu mudik. Yang selanjutnya saya selalu yakin bahwa Indonesia tidak akan pernah seperti Afghanistan, karena forum-forum seperti inilah yang diwariskan kepada kami, forum-forum kebangsaan, sebagaimana dulu Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, di mana cinta tanah air atau hubul waton minal iman itu yang diajarkan di dalam tradisi pesantren. Tapi saya, Prof. Ali Maskan, saya membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi. Rupanya Bung Karno tahun 24 sudah menulis hubul waton minal iman. Jadi itu nanti perlu dilacak. Apakah cinta tanah air itu sumbernya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau justru dari Bung Karno? Itu perlu disertasi, perlu kajian yang mendalam. Tapi bagi kami yang tumbuh dalam tradisi Nahdlatul Ulama, tentu NKRI harga mati tadi, Prof. Pak Kiai, lalu kemudian cinta tanah air adalah bagian dari iman. Nah, baiklah, saya akan sedikit, saya untung saja ini menyiapkan materi, kalau enggak saya pasti tidak akan lulus hari ini. Jadi, saya karena Mas Bambang tidak menceritakan kepada saya forumnya seperti apa. Jadi, tapi rupanya forum para suhu di sini. Jadi, saya akan bicara pada 3 ranah. Ranah yang pertama, ranah sejarah dan geopolitik, ranah kedua Taliban, ketiga neo-Taliban, dan keempat yaitu tema kita dampaknya seperti apa. Saya izin akan share slide sederhana saja untuk mengantar lebih diskusi kita. Nah, baiklah, para profesor, Bapak Ibu yang berbahagia, kemenangan Taliban di Afghanistan. Nah, kata kemenangan ini memang masih debatable, apakah betul-betul menang, karena kita tahu bahwa Taliban menguasai kota-kota besar di Afghanistan. Di Afghanistan itu ada 34 provinsi yang dikuasai oleh Taliban, itu 9 baru 10, tapi kota-kota besar. Di antaranya Jalalabad, Kandahar, dan yang terakhir adalah Kabul. Jadi memang istilah kemenangan ini masih debatable dalam banyak versinya sekarang. Tapi nggak apalah. Nah, kalau kita ingin mengetahui Taliban kira-kira seperti apa, inilah gambaran Taliban. Ya, dengan bendera yang khas, La ilaha illallah itu, lalu kemudian ada senjata yang selalu dipegang oleh mereka,
dengan pakaian jenggotnya yang seperti itu. Jadi memang sulit dibayangkan gambar seperti ini itu ada di Jawa Timur. Ada di Madura pun itu nggak terbayang gambar ini ada. Apalagi di Tuban, di Gresik, di Malang, di Surabaya itu Banser langsung turun tangan itu. Banser Ansor itu pasukan berani mati takut lapar katanya. Pasti turun ya. Kita jadi itulah gambaran tentang Taliban itu kira-kira seperti ini. Nanti saya jelaskan ideologinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya bahwa sejak awal abad ke-20 Afghanistan menjadi salah satu lokus perang dingin perseteruan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Apa yang terjadi sekarang saat ini, inilah gambarannya juga apa yang terjadi pada awal abad ke-20. Itu hanya sekedar bagaimana repetisi dari sejarah di masa lampau dengan satu pola yang kira-kira berbeda. Sejak tahun 56 hingga tahun 78, Uni Soviet menggelontorkan anggaran 1,26 miliar dolar Amerika untuk ekonomi dan untuk militernya 1,20. Jadi memang ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan ya bagaimana seperti Uni Soviet ya pada awal tahun 20 itu mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk bagaimana menguasai Afghanistan. Kabarnya di sana ada sumber daya alam yang cukup besar di Afghanistan ini sehingga mereka mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Nah, kita lihat Amerika pada tahun itu saja mengeluarkan anggaran 533 miliar dolar Amerika. Jadi kita tahu bahwa dengan anggaran yang besar dari Amerika ini, kemudian Amerika bisa mengalahkan proksi dari Uni Soviet di Afghanistan. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa ketika dengan anggaran tadi 533 miliar dolar, Amerika membentuk yang namanya Mujahidin, gerakan Mujahidin. Gerakan Mujahidin ini juga disokong oleh Cina dan negara Arab. Setelah Mujahidin itu menang dan mereka tentu berpikir bagaimana kekuasaan itu dibangun. Nah, itu hampir yang terjadi sekarang kira-kira seperti itu. Setelah Taliban merebut Kabul, lalu bagaimana? What's next yang akan datang seperti apa? Peristiwa itu terjadi di masa lalu. Jadi karena gerakan Mujahidin atau Taliban ini adalah gerakan anarkis, ya, mereka tidak punya pola yang jelas kira-kira seperti apa, dan kekuatannya adalah berjuang di medan pertempuran, jadi menggunakan senjata. Nah, dalam konteks itu kemudian Mujahidin itu tidak bisa rekonsiliasi, kemudian lahirlah apa yang kita sebut dengan Taliban. Tapi tolong dibaca dalam satu nafas, sebab kalau bisa jadi Taliban itu banyak lucu-lucuan Taliban yang digantung itu. Ini Taliban. Nah, Taliban seperti apa nanti saya jelaskan. Nah, ketika Taliban itu terbentuk, lalu kemudian kita tahu bahwa sejak tahun 2001 Amerika menjatuhkan Taliban itu, dan Amerika mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Ini yang terjadi kenapa kemudian sejak Donald Trump memutuskan untuk menarik seluruh pasukan Amerika hingga akhir bulan Agustus ini. Berapa anggaran yang digelontorkan? 2,2 triliun US dollar. Gila betul. Itu anggaran kalau untuk membangun NKRI itu dahsyatnya minta ampun. Tapi itulah kegilaan dari peta geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ya, saat ini. Nah, kita masuk pada Taliban. Nah, Taliban ini berdiri pada tahun 1994. Didirikan oleh Mullah Muhammad Umar bersama 5 kaum terpelajar di madrasah lainnya. Jadi memang kata Taliban itu Pak Kiai Ali Maskur Musa tadi benar, Ali Maskan tadi mengatakan bahwa itu dari kata tolib, tapi dibaca dalam bahasa Pashtun. Dulu kita pernah mengenal Fustun gitu, bahasa Pashtun. Bahasa Pashtun itu jadi Tolibun, jadi Taliban, jadi bahasa Pashtun. Itu 50 orang kaum terpelajar di madrasah di
antara di Afghanistan dan di Pakistan. Nah, yang menariknya hanya dalam hitungan bulan ada 15.000 kaum terpelajar bergabung dengan Taliban, diantaranya lulusan dari Pakistan. Jadi memang karena euforianya pada waktu itu euforia jihad ya, baik itu melawan Afghanistan atau melawan Amerika, maka besar sekali itu 15.000 mereka yang ikut untuk ke medan tempur. Nah, kenapa Taliban begitu kuat? Di antaranya pada waktu itu, pada tahun sejak berdiri 94 itu, berkat dukungan dari intelijen Pakistan, Nawaz Sharif berhasil merebut Kandahar pada tahun 96. Jadi karena memang Pakistan sendiri ingin mendapatkan dukungan untuk melawan kekuatan-kekuatan di sekitar itu. Jadi Taliban itu menjadi besar karena dia mendapat dukungan dari Afghanistan itu, dari Pakistan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sih sebenarnya paham keagamaan Taliban itu. Nah, paham keagamaan Taliban itu dikenal dengan Deobandi. Deobandi ini adalah kelompok ekstrim, kelompok radikal. Tetapi menurut saya radikalnya nemen. Kenapa? Karena dia menggabungkan antara paham ekstrem Jamaat Islamiyah Pakistan dengan Wahabi Arab Saudi. Jadi kita lihat Jamaat Islamiyah ini orang-orang yang dalam bahasa kita Salafi jihadi. Mereka bertempur. Jadi kalau nggak megang senjata itu pusing. Jadi kalau kita pusing kan carinya paracetamol. Kalau mereka ini kalau nggak megang senjata itu pusing. Jadi dan Wahabisme Arab Saudi. Kita tahu semua Arab Saudi kira-kira seperti apa. Nah, di antara paham yang dianut oleh mereka adalah negara Islam dengan memperlakukan hukum Islam secara kaku. Dalam bahasa Pak Kiai tadi adalah imaroh tadi itu. Imaroh definisinya adalah negara, Prof. Bukan khilafah, tapi negara. Negara Islam dengan berperlakuan hukum Islam secara kaku. Dalam bahasa Taliban adalah syariat Islam. Dan belakangan nanti saya jelaskan neo-Taliban kira-kira seperti apa. Jadi mereka punya tafsir sendiri. Tafsirnya itu adalah tafsir Taliban. Yang kalau dikonotasikan itu memang lebih dekat dengan Jamaat Islamiyah dan Arab Saudi. Maka dalam terminologi gerakan kontemporer biasa dikenal dengan Salafi jihadi. Kaku, keras, dan domestifikasi perempuan. Nah, perempuan tidak boleh keluar. Bahkan perempuan tidak boleh sekolah. Perempuan tidak boleh bekerja. Wajahnya tidak boleh kelihatan. Kalau kita tahu yang namanya cadar atau bahasa di sana burka, cadar itu kan masih kelihatan indah di sini ya. Ya indah lah gitu. Tapi lihat cadar yang dipakai oleh perempuan-perempuan di Afghanistan itu kan ngeri. Warnanya juga gitu. Wah, kok sampai kira-kira seperti itu? Itu paham dari mana? Yang selanjutnya haram nonton televisi, radio, dan olahraga. Jadi sejak mereka berkuasa tahun 96, seluruh lapangan di Afghanistan itu ditutup, tidak boleh. Karena olahraga itu, sepak bola itu haram dalam kacamata mereka. Jadi itu adalah khas dari cara berpikirnya Wahabisme. Yang khas dari Taliban itu adalah memberangus situs-situs bersejarah yang merupakan peninggalan agama-agama terdahulu. Di antaranya patung Buddha yang sangat bersejarah. Kita tahu dulu sejarah Buddha itu dulunya itu dari Afghanistan. Sebelum Islam itu datang, itu di sana pusat Buddha. Maka dulu katanya hajinya Buddha itu ke Afghanistan. Tetapi ketika Taliban ini berkuasa, patung Buddha yang sangat kokoh gagah itu dihancurkan oleh Taliban. Karena bagi mereka tidak boleh ada agama lain. Taliban mendapat dukungan penuh dari Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab pada waktu itu. Nah, kenapa mereka betul-betul bisa berkuasa dari tahun 96 sampai tahun 2001? Itu kira-kira sekitar 5 tahun. Karena dukungan dari Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Nah, Taliban tumbang pada tahun 2001 akibat invasi militer Amerika karena Taliban tidak mau menyerahkan Usama bin Laden yang diduga sebagai otak serangan teroris ke gedung Menara Kembar. Kita tahu bahwa setelah ada serangan teroris itu di
kemarin Amerika mencari pembalasan lah kira-kira, dan satu di Afghanistan yang menjadi korbannya adalah Taliban karena melindungi Usama bin Laden dan tidak mau menyerahkan Usama bin Laden, dan yang kedua adalah Amerika menyerang Irak. Itu kira-kira Taliban di masa lampau. Nah, sekarang bagaimana kita melihat tadi ada disebut dengan neo-Taliban. Ini satu terma akademis juga yang beberapa guru besar dalam studi gerakan-gerakan politik modern menyebutnya dengan neo-Taliban. Nah, apa itu neo-Taliban? Adalah kita tahu bahwa Taliban kan sejak tahun 2001 tidak bisa tampil ke permukaan, dalam arti kalah. Dan oleh karena itu Taliban kemudian mengubah strategi gerakannya dari konfrontasi total menuju dialog. Maka kita lihat bahwa Taliban mau berdialog. Tapi ini yang menarik, Taliban dalam dialog versi Taliban. Taliban tidak mau berdialog dengan faksi-faksi di dalam Pakistan, di dalam Afghanistan. Maka ini menjadi tantangan sekarang. Taliban hanya mau berdialog dengan Amerika, dengan Donald Trump kita tahu, dan Biden mengatakan sekarang sikap yang diambil sekarang melanjutkan dialog yang terjadi antara Barandar dengan antara Taliban dengan Donald Trump. Gitu. Taliban dengan China, Taliban dengan Rusia, Taliban dengan Iran. Dan kita tahu Taliban mempunyai kantor politik di Qatar, sehingga proses dialog, lobby terjadi semakin intensif. Tetapi yang unik dari neo-Taliban ini, mereka tidak mau berdialog dengan faksi-faksi politik. Kita tahu bahwa NU, Indonesia, memediasi dialog berbagai faksi-faksi kelompok. Taliban nggak mau ikut. Taliban nggak mau ikut untuk dialog karena dalam paham Taliban mereka ingin memonopoli kekuasaan. Ini yang menjadi tantangan Taliban saat ini. Setelah berhasil merebut Kabul, Taliban berjanji akan merangkul kelompok lain, pemerintahan terdahulu, dan memberikan ruang bagi kalangan perempuan sesuai dengan paham yang masih didiskusikan Dewan Syariat Islam. Nah, sekarang setelah mereka berhasil merebut Kabul, Taliban berusaha untuk mengubah apa disebut dengan neo-Taliban itu. Tetapi saya kira itu tidak mudah, karena di dalam Taliban itu banyak faksi-faksinya. Di antaranya yang paling sulit adalah mereka yang selama ini berada di dalam penjara dan mereka kemudian keluar dari penjara. Belum lagi ada Taliban Pakistan, ada Taliban faksi-faksi di kelompok lain itu. Dan yang terakhir, pelenturan paham dan sikap politik tersebut masih dalam kerangka awal ideologi Taliban, yaitu menjadikan Afghanistan sebagai negara Islam berdasarkan syariat Islam ala Taliban. Ini yang paling susah untuk kita bisa percaya kepada disebut dengan neo-Taliban. Karena dalam beberapa statement terakhir kita mendengarkan bahwa tadi betul kata Pak Kiai bahwa Taliban akan mendirikan negara Islam berdasarkan syariat Islam. Bagi kami yang orang pesantren ini agak repot. Syariat Islam itu versi siapa? Di Afghanistan sendiri ada Syiah. Syiah punya syariat mazhabnya versi Syiah. Syiah di Afghanistan dibagi dua, yaitu Syiah Ja'fariyah yang merujuk kepada Iran dengan Syiah Ismailiyah. Nah, itu repot. Lalu ada Ahmadiyah. Lalu kemudian Taliban ini pahamnya Deobandi tadi itu gabungan antara Jamaat Islami dengan Wahabi. Nah, sebagian besar umat Islam di Afghanistan ini mazhabnya Hanafi, Pak Kiai. Mazhab Hanafi ini mazhab yang paling rasional. Jadi klaim Taliban bahwa mereka ingin mendirikan negara Islam berlandaskan syariat Islam itu bermasalah. Karena syariat Islam versi mereka adalah syariat Islam yang ditentukan oleh Dewan Syariat Taliban. Wah, ini memang tadi kata kemenangan itu masih jauh sebenarnya, karena Taliban akan bertarung dalam diri mereka untuk merespon bagaimana tentang perempuan. Bahkan sekarang di antara mereka ini kira-kira bagaimana presiden itu dalam syariat Islam. Presiden ini kan terma modern. Dalam dulu disebut Amir ya, Pak Kiai ya. Tapi kan itu Rois Jumhuriyah kan. Jumhur dari Republik ya, Pak Kiai ya. Nggak ada pada zaman Nabi itu konsep republik. Jadi di antara mereka sekarang itu sedang kira-kira
lempar-lemparan inilah asbak gitu. Jadi kira-kira bagaimana ini negara? Ya, kita tahu bahwa bendera sudah diganti dengan bendera baru. Itu nanti bagaimana kelompok lain menerima atau tidak? Itu tentang neo-Taliban. Yang terakhir adalah saya akan berbicara tentang dampaknya bagi global dan Indonesia kira-kira seperti apa. Saya melihat bahwa konstelasi geopolitik setelah Perang Dingin sepertinya tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Rusia dan Iran sudah memberikan dukungan terhadap Taliban. Jadi apa yang terjadi ya inilah permainan konstelasi geopolitik Perang Dingin aja. Selama Amerika dengan Rusia masih tidak ingin negara-negara di kawasan atau ya kita maju ya yang terjadi mereka menjadi korban. Nah, yang menarik menurut saya adalah Cina. Taliban sudah ingin bekerja sama dengan Cina. Makanya itu rame di media sosial kita. Karena Taliban mau berkoalisi dengan komunis kira-kira begitu. Yang menarik menurut saya adalah sikap Cina yang disampaikan dalam pertemuan di PBB terakhir. Menunggu komitmen Taliban dalam meninggalkan jalan terorisme. Cina tidak akan bekerja sama dengan Taliban kecuali mereka mengubah caranya dan meninggalkan secara total jalan terorisme itu. Nah, bagaimana Amerika Serikat? Amerika Serikat akan menarik pasukannya hingga batas waktu 31 Agustus akhir bulan ini. Jika Taliban menjadi gembong teroris dan mengganggu kepentingan AS, maka akan dilakukan pembalasan yang setimpal. Jadi Amerika sendiri sedang melihat dan Joe Biden tadi malam yang terakhir juga mengatakan kalau Taliban mengganggu kepentingan Amerika Serikat maka akan ada pembalasan. Jadi kira-kira tidak akan ada keamanan lah di Afghanistan tadi itu. Bagaimana negara-negara Timur Tengah yang lain masih menunggu sikap Amerika dan sekutunya? Kita tahu memang seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ya kan? Dan lain-lain, Mesir misalnya. Itu masih menunggu sikap dari Amerika Serikat. Nah terakhir, bagaimana pengaruhnya ke dalam negeri? Mohon maaf, saya dan jujur dari hati yang paling dalam, saya mengatakan tidak akan terlalu serius pengaruhnya. Karena ada Prof. Haryono dari BPIP yang dikritik oleh Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah rame itu karena nggak suka dengan istilah santri. Cuman saya diam aja lah, Prof. Supaya kita NU dan Muhammadiyah dewasa lah dalam berpikir. Kok yang tua-tua ini kok ngajak kita tengkar gitu. Jadi pengaruhnya apa? Tidak ada yang serius pengaruhnya. Karena apa? Karena citra buruk Taliban yang selama ini kaku, keras dan intoleran. Iya. Jadi kalau di sini tuh Taliban tuh jadi bahan lucu-lucuan Taliban itu. Karena emang kok zaman sekarang yang modern masih ada seperti itu. Selanjutnya karena kuatnya pengaruh Nahdlatul Ulama, ada Pak Kiai, ada Muhammadiyah dan gerakan lintas agama itu yang paling penting di tanah air ini. Gerakan lintas agama kita itu sangat maju, yang tidak ada di Timur Tengah, di Afghanistan dan Timur Tengah. Nah, bagaimana dengan gerakan-gerakan yang lain? Gerakan-gerakan yang lain itu di Indonesia ini hanya menunggu momentum politik saja. Sebenarnya, kalau politik kita sehat, ya, tidak seperti 212 di Jakarta kemarin, ya kan? Maka demokrasi kita semakin sehat. Maka sebenarnya kelompok-kelompok radikal ini tidak punya peran. Jadi saya dalam pengamatan saya bahwa apa yang kita definisikan kemenangan Taliban itu tidak akan memberikan pengaruh besar. Ya kan? Di antaranya adalah webinar dari Forum Jatim pada siang hari ini yang membanggakan kita semua, terutama saya yang masih muda. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, jangan pernah lelah untuk mengatakan NKRI harga mati. Itu kira-kira dari saya, Mas Bambang dan para profesor. Mohon maaf, nyun sewu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa berdialog. Merdeka!